tugas koperasi, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. kuasa hukum ya, nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Sudah ada, nanti Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah Sobat Politik, beberapa waktu terakhir publik kembali dihebohkan oleh perkembangan terbaru seputar polemik keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Isu yang tadinya sempat meredak kini kembali memanas dan menyedot perhatian ribuan pasang mata. Banyak masyarakat yang penasaran mempertanyakan hingga menunggu titik terang dari proses hukum yang sedang berjalan. Di satu sisi, pihak-pihak pengkritik seperti Roy Suryo hingga pakar forensik secara terbuka mengklaim adanya kejanggalan pada dokumen tersebut.
Namun di sisi lain, proses pemeriksaan saksi-saksi di pihak kepolisian dan persidangan di pengadilan terus menggelinding. Lalu bagaimana sebenarnya peta politik di balik kegaduhan ini? Apakah ini murni penegakan hukum ataukah ada catur politik yang sedang dimainkan? Mari kita bedah bersama secara tuntas. Sobat politik, jika kita cermati cuplikan pemeriksaan hukum terbaru tampak proses penyelidikan terus melangkah. Salah satu figur saksi yang diperiksa mengungkapkan bahwa dirinya mengecek hingga 45 pertanyaan dari tim penyelidik. Dari puluhan pertanyaan tersebut, ada beberapa hal kunci yang dialami. Yang pertama, klarifikasi unggahan media sosial. Penyelidik mendalami keterkaitan nama Dian Sandi mengenai unggah ijazah S1 di media sosial dan apakah ada pemerintah langsung terkait postingan tersebut. Kedua, klarifikasi dosen pembimbing. Penjelasan mengenai sosok Pak Inur Kasmujo yang dikonfirmasi sebagai dosen pembimbing akademi serta Profesor Dr. Ahmad Sumitro sebagai dosen pembimbing skripsi sewaktu berkuliah di UGM. Ketiga, penyitaan dokumen. Pihak penyelidik juga melakukan penyitaan fisik terhadap dokumen ijazah asli tingkat SMA hingga S1 sebagai bagian dari dalam barang bukti legalitas hukum. Meskipun saksi dan pihak terkait menyatakan siap mengikuti seluruh prosedur hukum secara kooperatif, skeptisme publik di luar sana belum sepenuhnya surut. Kenapa isu ini seperti enggan padam, sobat politik? Pertama, transparansi di mata publik. Sebagian masyarakat menilai bahwa jalan tercepat untuk mengakhiri polemik berlarut-larut ini adalah dengan pembuktian terbuka secara transparan di hadapan publik dan media. Ketika pembuktian dirasa terbatas atau hanya berlangsung di ruang-ruang tertutup, spekulasi dan prasangka publik justru makin berkembang liar. Kedua, dilema lembaga penegak hukum. Hakim dan penyelidik berada di posisi serba salah. Di satu sisi mereka harus bertindak berdasarkan fakta, hukum konkret, namun di sisi lain, perdebatan opini publik telah menyentuh tensi politik yang sangat tinggi. Ketiga, karakter catur politik. Sebagaimana pernah disentil oleh politisi senior sebagai Adian Napitulupulu, seorang pemimpin seringkali bertindak sebagai politisi ulung ketimbang sekadar figur formal. Langkah-langkah politik, penempatan pejabat di era transisi hingga bayang-bayang pengaruh kekuasaan lama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perbincangan hangat. Apakah peninggalan rezim lama masih memegang kendali di balik layar? Ataukah pemerintah saat ini sedang berusaha menata ulang independensi hukum? Sobat politik, polemik ijazah ini bukan sekadar persoalan selembar kertas, melainkan ujian bagi transparansi, kredibilitas penegakan hukum serta kematangan demokrasi kita di Indonesia. Akankah kasus ini berujung pada keputusan pengadilan yang memuaskan semua pihak, ataukah akan terus menjadi bola air dalam politik nasional? Nah teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Nah teman-teman, di sini teman kita Tora memberikan tanggapannya. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan terus mengawal kasus ini sampai di pengadilan. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Muki juga memberikan tanggapannya. Kalau ingin Indonesia maju, hukum harus tegak, lurus, jangan sampai ada
interferensi NKRI harga mati. Di sini Haryadi juga memberikan tanggapannya. Semoga benar adanya kalau sudah ditangkap, tetapi kalau dilepas kembali maka akan tercoreng kembali hukum di Indonesia. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Sumedi juga memberikan tanggapannya. Kami pribumi Indonesia Timur semua mencintai Presiden Rakyat Indonesia ke-7 Bapak Jokowi. Terbukti semua jasa dan pembangunan menata seluruh pelosok Indonesia yang telah kami nikmati bersama. Tuhan yang Maha mengetahui dan yang melindungi Bapak Jokowi sekeluarga. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Suryono juga memberikan tanggapannya. Ijazah sudah memakan korban tapi bajingannya belum juga tersentuh hukum. Di sini teman kita Drager juga memberikan tanggapannya. Bravo Bung Rismon, segerakan penjarakan si korupsi ke Nusa Kambangan. Di sini teman kita Adis juga memberikan tanggapannya. Hukum gantung biar semua rakyat menyaksikannya. Di sini teman kita Hasan juga memberikan tanggapannya. Jangan dihukum mati. Korek dulu hartanya, dikuras, dikembalikan pada rakyat Indonesia. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini teman kita Mantri juga memberikan tanggapannya. Adili Jokowi dan termul-termulnya jangan sisakan. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Tria juga memberikan tanggapannya. Rakyat pada cerdas dan pintar bila penegak hukumnya tak masuk angin. Kasus ini tidak sekronis, ini bertahun-tahun tak tentu jelas adanya. Rakyat jadi semakin tak percaya kalau ginian kelamaan. Di sini teman kita Muhfadilah juga memberikan tanggapannya. Perusak konstitusi dan pengkhianat senegara bangsa seharusnya ditangkap dan dihukum mati. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Bayu juga memberikan tanggapannya. Ini sungguhan apa nanti mental di tengah. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Sutra juga memberikan tanggapannya. Kalau jaksa atau polisi tidak mengadili, kita rakyat berkewajiban untuk mengadili pembohong ini. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Nila juga memberikan tanggapannya. Barang siapa yang menganiaya dia akan teraniaya. Allah yang Maha tahu apa yang kita lakukan hamba-hambanya. Hukum Allah itu lebih cepat daripada hukum hamba-hambanya. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Men Utama juga memberikan tanggapannya. Pak Prabowo kami tetap mendukung. Pak Prabowo apapun yang terjadi, yang penting adili Jokowi. Di sini teman kita Noto Wijoyo juga memberikan tanggapannya. Maju terus Roy Suryo Rimon dan Ibu Tifa. Semoga Allah selalu melindungi. Jangan terpengaruh duniawi, yakinlah perjuangan pasti akan terjadi. Di sini teman kita Kiki juga memberikan tanggapannya. Penyakit harusnya segera adili Jokowi. Di sini teman kita Sitra juga memberikan tanggapannya. Semoga doa masyarakat Indonesia diijah. Allah tunjukkan yang benar-benar yang salah. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Yuni juga memberikan tanggapannya. Ayo rakyat Sumatera, tangkap Jokowi perusak alam, perusak Sumatera, bergeraklah kalian tuntut dia ganti rugi. Di sini teman kita Denas juga memberikan tanggapannya. Jika memang koruptor tertangkap, inilah ketegasan seorang presiden atas nama rakyat yang merugikan kesejahteraan rakyat. Di sini teman kita Justina juga memberikan tanggapannya. Harus proses hukum bagaimana mantan presiden ditindaklanjuti. Di sini teman kita Sarjono juga memberikan tanggapannya. Semoga benar semua ini sehingga Indonesia semakin membaik dari koruptor. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Sugiyanto juga memberikan tanggapannya. Semoga bukan sekadar sandiwara pencitraan belaka bahwa beliau sudah diproses hukum. Di sini teman kita Darwi juga memberikan tanggapannya. Semoga masalah ini selesai karena masalah ini sangat buat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Nah teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Jangan lupa saksikan video yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.